berjalan santai, singgah dulu ke bagian keladi. Sebelum video ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama ada tanja ada 2, kain samping ada 3, dan tudung lingkup ada 1. Kemudian 6 materi ini akan dipecahkan menjadi 10 pecahan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga bentuk, yang keempat tokoh pemakai, yang kelima makna dan falsafah, yang keenam fungsi dan kegunaan, yang ketujuh cara pakai dan ada pakai, yang kedelapan alat dan bahan, yang kesembilan cara buat, dan 10 pantang larangnya. Kita masuk ke bagian pengertian. Pengertian tanja. Menurut secara umum, tanja itu adalah penutup kepala tradisional yang biasanya digunakan oleh etnis Melayu dan Indonesia. Menurut KBBI, tanja itu adalah sebuah penutup kepala. Dan menurut istilah, tanja itu adalah topi tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Menurut etimologi, tanja itu berasal dari kata taj dari bahasa Arab yang berarti mahkota atau topi. Menurut Profesor Dr. Ghazali bin Basri, tanja adalah sebuah penutup kepala tradisional. Lanjut pada bagian jenis, bentuk, tokoh, makna, fungsi dan kegunaan. Lanjut pada bagian bentuk tanja. Bentuk tanja ini dibentuk dari kain segi 4, kemudian dilipat menjadi kain segi 3. Bagian terpenting dari tanja ini adalah simpulnya. Lanjut pada mahkota alam. Mahkota alam ini melambangkan kekayaan alam yang berada pada wilayah Melayu. Nakoda trong ini melambangkan berbentuk kapal Melayu yang bernama trong ataupun jongkong. Kemudian tokoh yang memakai tanja secara umum adalah laki-laki Melayu. Kemudian nakoda trong yang memakai tanja nakoda trong adalah ketua suku trong, orang yang garang menjaga pesisir pantai. Kemudian mahkota alam. Mahkota alam ini dipakai oleh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Lalu pada bagian jenis tanja ada 21. Termasuk balung raja, long menyongsong angin. Tetapi yang kali ini kita bahas adalah nakoda trong dan mahkota alam. Lanjut pada makna tanja. Makna tanja ini secara umum yaitu kain dasarnya, hamparan bumi atau bumi manusia berpijak. Yang kedua kain dasar segitiga itu melambangkan pegunungan atau tempat-tempat tinggi. Kemudian kain dasar tiga sudut yaitu melambangkan agama, tanah air, dan bangsa. Lanjut kepada nakoda alam. Nakoda alam ini melambangkan kepahlawanan dan perjuangan ketua suku trong dalam menjaga pesisir pantai. Kemudian mahkota alam ini melambangkan kemegahan, kemewahan seorang pemimpin yang arif. Nah, kita lanjut pada fungsi dan kegunaan. Fungsi dan kegunaan tanja ini secara umum adalah penanda status dan acara tertentu. Yang kedua, merapikan rambut. Yang ketiga, penggunaan dalam upacara adat. Yang keempat, simbol status atau identitas. Pertama, nakoda trong. Nakoda trong ini fungsinya sebagai penunjuk bahwa ia adalah ketua suku trong. Yang kedua, mahkota alam. Dia ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Jika sudah dipakai olehnya dalam suatu acara, tidak ada yang boleh memakai tanja mahkota alam ini selain dia. Tanja, cara memakainya adalah jumlah tapak tanja itu 1 pada masyarakat, 3-5 para pembesar, 7 itu raja. Khusus untuk simpulnya, orang yang berperang itu simpul di depan, dan rakyat itu simpul di kanan. Dan khusus untuk orang yang takziah itu simpul di belakang, dan raja yaitu simpulnya di kiri dan di belakang, yaitu keistimewaan raja. Yang pertama tanja itu untuk nakoda trong, yaitu alat dan bahannya dan cara pembuatannya adalah yang pertama itu pada alatnya itu gunting, jarum jahit, pentul, peniti, setrika, dan untuk bahannya itu adalah kain songket, benang, kain berlapis. Yang tata cara pembuatannya yang pertama itu dari kain segi 4 kemudian dilipat menjadi segitiga. Yang kedua, di dalam kain tersebut ada kain yang kain keras. Lipatkan kainnya berbentuk tapak, usahakan kainnya
Misalkan kain segitiga untuk tanjak ini jangan sampai terkena bagian telapak kaki. Kalau untuk yang keempat yaitu bengkung. Bengkung ini bisa dipakai sekali, bisa dipakai 2 atau 3 kali. Itu pun bisa disebut dengan bengkung. Yang kelima itu tanjak ini dibuat seperti tanjak takur tukang besi. Yang keenam, tanjak ini memakai satu tapak, itu 2 bengkung. Yang ketujuh, setelah itu menggunakan lutut karena besarnya sama dengan sebesar kepala. Kemudian dirapikan, dijahit dan disetrika. Dalam tata cara pembuatan tanjak mahkota alam, kita harus memperhatikan 3 hal: alat, bahan, dan tata cara pembuatan. Alatnya yang pertama yaitu gunting, kedua jarum pentol, ketiga jarum jahit, keempat peniti, dan kelima setrika. Pada bagian bahan, kita membutuhkan kain songket, kain pelapis, dan juga benang jahit. Pada langkah pembuatannya, yang pertama kita harus melipat pada bagian dasar kain tanjak dengan ukuran 3 jari. Kemudian pada langkah yang kedua, pin bagian kanan dan kiri agar tidak lepas lipatannya. Yang ketiga, lipat bagian kiri kain di atas garis. Keempat, lakukan hal yang sama pada bagian kanan kain. Kelima, bentuk segitiga tegak pada bagian tengah kain. Yang keenam, lipat segitiga keluar bagi membentuk gambaran layar. Yang ketujuh, lipat kembali bagian dasar ke atas segitiga. Yang kedelapan, terbalikkan dan lipat pada bagian kedua. Yang kesembilan, masukkan bagian kanan ke dalam apabila bagian kiri keluar. Yang kesepuluh, lipat ekor pada bagian kiri kain pada sudut tegak. Masukkan kain lebihan ke dalam dan pin kain lebihan pada ekor. Yang ke-11, tarik bagian layar sedikit keluar. Yang ke-12, tarik bagian dalam dasar tanjak apabila ada yang terlihat menggelembung, dan lipat pada langkah yang ke-13, lipat keluar layar apabila membentuk segitiga kecil. Adab dan pantang larang dalam penggunaan tanjak, yaitu dilarang memakai tanjak yang berbentuk huruf ya hijaiyah. Kedua, dilarang untuk menghina tanjak. Yang ketiga, gunakan tanjak pada majelis yang tepat. Yang keempat, tidak boleh meminjamkan tanjak kepada orang lain. Dan kelima, perlu menjaga ahli dan Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian kain samping, yaitu secara umum, yaitu kain yang dililitkan di pinggang. Menurut KBBI, itu sehelai kain panjang yang digunakan oleh laki-laki atau perempuan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, menurut istilah, yaitu jenis kain dikenakan di bagian pinggang atau samping, terutama dalam konteks pakaian tradisional Melayu, menurut para ahli. Nah, Profesor Dr. Abdul Latif Tholib, yaitu menjelaskan tentang simbol, status, dan martabat dalam masyarakat Melayu dalam menghadiri acara dan upacara adat. Secara etimologi, yaitu kata kain yang berasal dari bahasa Melayu yaitu kain, dan samping yang berasal dari bahasa Melayu yaitu samping atau tepi. Dan kain samping adalah kain panjang yang digunakan untuk mengelilingi pinggang. Masuk kepada jenis kain samping. Jenis kain samping ini menurut Johan Iskandar ada 30 jenis kain samping. Di antara lainnya adalah janda berhias, bunga tanjung, gumang biasa, tindih sejalan, dan masih banyak lagi. Tetapi yang dibahas kali ini ada 3. Yang pertama ada bunga mawar, yang kedua kepala enggang, yang ketiga tindih sejalan. Makna dan falsafah kain samping yaitu mencerminkan kedudukan diri, menunjukkan kehalusan budi, meningkatkan diri kita supaya sesuai dengan tindakan dan kelakuan, menjaga kehormatan diri dan menutup aurat. Bunga mawar yaitu kemelahan, keistimewaan, keindahan yang dilambangkan dibentuk dengan bunga samping. Nah, tindih sejalan itu kesederhanaan yang ditunjukkan dengan bentuk lipatan yang sederhana. Kepala enggang yaitu kemegahan dan keagungan yang dibentuk karena bentuknya yang lumayan rumit. Pemakaiannya yaitu dipakai oleh laki-laki dan perempuan, statusnya itu raja, pejabat atau pembesar, ulu bala, dukun, bomo, pemuka agama. Namun dengan pemakaiannya dengan kriteria yang berbeda-beda.
Selanjutnya, fungsi dan kegunaan kain samping, yaitu ada 6 poin. Yang pertama sebagai pelengkap busana Melayu, yang kedua sebagai keindahan riasan pakaian, terus yang ketiga itu sebagai jati diri sebagai seorang Melayu, terus keempat penegakan adat, kelima pelestarian budaya, terus yang terakhir keenam menunjukkan identitas seseorang, statusnya, apakah dia masih lajang, duda, kaya, dan segala macam. Cara memakai dan adat memakai kain samping di bagian kepala kain khusus untuk laki-laki. Yang pertama raja. Biasanya raja ini dia memakainya bebas di belakang, terus beratnya ke kanan. Kalau orang datu itu berada di kiri, terus dia berat ke depan. Bangsawan itu dia belakang, beratnya ke kanan. Orang pembesar seperti ulama itu belakang, beratnya ke depan. Dia berada di belakang, beratnya ke depan. Terus kalau putra mahkota itu berada di kanan, beratnya ke depan. Selanjutnya ini bagian ketinggian kain, yang dimana ini menunjukkan status seseorang. Ini khusus untuk yang laki-laki. Yang pertama itu duda atau lajang, biasanya berada di 2 atau 3 jari di atas lutut. Terus yang kedua, untuk yang sudah menikah, dia itu berada selutut atau 2 jari di bawah lutut. Terus untuk yang orang patut, itu berada 3-4 jari di bawah lutut. Terus biasanya yang untuk bersilat atau bertarung itu biasanya di atas paha. Selanjutnya cara memakai dan adat memakai terkhusus untuk perempuan. Biasanya perempuan ini memakainya dari pinggang sampai ke mata kaki. Nah, ini untuk anak gadis biasanya dia berada di depan, anak-anak juga di depan, istri pembesar itu di samping kanan, yang bersuami di belakang, janda di samping kiri, dan untuk perempuan tua itu di samping kanan. Nah, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan kain samping, yaitu yang pertama ada kain. Kain yang bisa dipakai yaitu kain songket, kain tejo atau tenun, dan yang terakhir itu ada kain pelikat atau kain sarung. Yang kedua itu ada tali atau ikat pinggang. Yang ketiga itu ada jarum pentul, yang keempat ada peniti. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara pembuatan. Yang pertama itu ada bunga mawar. Nah, yang pertama itu ada kain dilipat dan disarungkan. Nah, selanjutnya sisa kainnya ditarik ke arah kiri dan dilipat-lipat kecil. Selanjutnya diikat dengan tali pinggang. Selanjutnya lagi, kain yang dilipat kecil tadi dikembangkan sampai berbentuk bunga mawar, lalu dirapikan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kepala enggang. Kepala enggang ini yang pertama, kainnya dilipat ke dalam menjadi 2 bagian lalu disarungkan. Setelah itu, putar-putar kain hingga bertemu dengan kepala kain. Setelah itu, letak kepala kainnya itu di depan. Setelah itu, sisa kain tadi ditarik ke belakang. Setelah itu, bagi kain menjadi 3 bagian. Nah, setelah itu, sisa kain bagian belakang tadi ditarik ke atas, dilipat dan ujung sisa kain tadi disilangkan hingga berbentuk sayap. Selanjutnya dipentulkan di bagian sayap ke arah kepala kain. Selanjutnya di bagian kepala ini diruncingkan hingga berbentuk kepala enggang, lalu dipentulkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindih sejalan. Yang tindih sejalan ini yang pertama itu kainnya dilipat menjadi 2 bagian dan disarungkan. Lalu putar-putar kain hingga bertemu dengan kepala kain. Setelah itu kepala kain yang terlihat tadi diletakkan di belakang. Setelah itu, banyakkan sisa kain dan ditaruh di samping kanan. Setelah itu, sisa kain yang di kiri dilipat ke dalam. Lalu, sisa kain yang di kanan menindih kain yang di kiri. Setelah itu, pinggang diikat menggunakan pending. Nah, jadi pending itu adalah ikat pinggang dalam Melayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pantang larang kain samping. Yang pertama, untuk yang belum menikah, batasnya itu di atas lutut. Kalau sudah menikah, panjangnya sampai bawah lutut. Kalau yang kedua, warnanya harus senada. Contohnya, datu itu dipakainya selain kuning. Warnanya itu dipakai selain kuning. Nah, kalau untuk raja itu kuning dan hitam. Yang ketiga, itu harus terletak di pusat karena tujuannya untuk menutup aurat. Yang terakhir itu tidak boleh beranak. Selanjutnya masuk ke tudung lingkup. Pengertiannya, menurut pengertian umum, tudung lingkup berarti kain penutup kepala perempuan yang menutupi bagian atas kepala dan rambut. Lalu, menurut KBBI, yang artinya kain penutup kepala atau cadar. Lalu, menurut ahli, Profesor Dr. Wan Moh Yusuf Wanci, yaitu tudung yang menutupi seluruh dada dan kepala. Lalu, menurut etimologi,
kata tudung berarti menutupi atau melindungi, sedangkan kata lingkup berarti menutupi atau menyelimuti. Maka tudung lingkup artinya adalah penutup kepala wanita yang menyelimuti bagian kepala. Lalu masuk ke jenis, bentuk, tokoh, fungsi, serta makna pada tudung lingkup. Yang pertama, jenis. Jenis di sini yaitu kain sarung atau kain songket. Yang kedua, bentuk. Bentuknya menyerupai kerudung. Yang ketiga, tokoh. Tudung lingkup dipakai terutamanya oleh tokoh perempuan Melayu atau perempuan muslimah. Yang keempat, makna. Sebagai simbol keagungan, kesopanan, dan keagungan perempuan. Yang kelima, fungsi. Untuk menutup bagian kepala, bahu, dan dada bagi perempuan. Lalu ada alat dan bahan serta adat memakai. Bahannya yaitu kain sarung atau kain songket. Alatnya seperti bros, jarum pentul, atau peniti. Dan adat memakainya biasanya memakai tudung lingkup itu diawali dengan memasukkan tangan kanan ke dalam kain sarung atau kain songket. Kenapa? Karena tangan kanan lebih bagus daripada tangan kiri. Ada 3 cara pakai tudung lingkup dalam Melayu. Yang pertama, berbicara dengan bukan mahramnya. Yang kedua, melewati gerombolan yang bukan mahramnya. Dan yang ketiga, memakai tudung lingkup jika di rumah. Yang melewati gerombolan yang bukan mahramnya, yang pertama itu bagian atas tudung dikedepankan menutupi muka dan tangan kanan menutupi bagian lengan seperti yang digambar. Yang ketiga, memakai tudung lingkup jika di rumah. Nah, jika di rumah kita bisa menyelempangkan di bahu dan diikatkan di pinggang. Pantang larang pada tudung lingkup. Harus pakai tudung lingkup jika hendak keluar rumah bagi perempuan Melayu atau perempuan muslimah. Lalu, kepala kain berada di bawah, tetap menutup aurat walaupun sudah memakai tudung lingkup.